Hai sayang, sapa Daryl sambil mengecup mesra puncak kepala perempuan itu, yang tentu saja adalah tunangan tercintanya, Jessie. Jessie tampak tertegun sesaat, dan jujur merasa kaget dengan bibir yang tiba-tiba mendarat di puncak kepalanya. Matanya membulat begitu melihat sosok Daryl yang langsung duduk di sebelahnya. 3 orang teman-teman Jessie yang berkumpul dalam satu meja itu tentu juga merasa kaget dengan kehadiran pemuda tampan itu di sana. Mereka mengenal baik siapa Daryl, tunangan Jessie yang masih muda dan tentu saja penerus salah satu perusahaan besar yang terkenal di ASEAN. Cepat-cepat Jessie merubah ekspresinya, sambil tersenyum manis pada Daryl dan meraih tangan pemuda itu yang masih merangkul pundaknya. Hai sayang, kenapa kamu gak bilang kalau kesini juga sih? Akting Jessie tak perlu diragukan lagi. Dalam seketika itu ia bisa bersikap sungguh manis pada Daryl, dan Daryl sudah paham betul kebiasaan ini. Ia selalu mengikuti dan menikmatinya. Hanya dengan ini satu-satunya cara agar Daryl bisa dekat dan dapat dengan mudah menyentuh Jessie lebih intim. Aku kebetulan mau makan siang di sini. Kamu sudah makan siang, sayang? Daryl bertanya sambil mengelus pundak Jessie dengan mesra. Teman-teman Jessie tampak merasa cemburu dengan kemesraan sepasang kekasih yang ada di hadapan mereka ini. Mereka juga tampak mengeluh-ngeluhkan sikap perhatian Daryl saat tangan pemuda itu juga begitu posesif merangkul Jessie. Wah, kenapa kalian so sweet begitu sih? Buat iri kan, kasihan dong sama aku yang jomblo dan baru kemarin putus. Komentar salah satu teman Jessie yang dandanannya sangat paripurna. Riasan wajahnya di siang hari ini saja sudah tebal, layaknya seperti mau kondangan. Beruntung banget ya bisa punya tunangan yang ganteng dan masih muda, apalagi penerus perusahaan besar. Boleh dong sekali-kali kita arisan di hotel kamu, ucap teman satunya lagi. Tangan, jari, leher, dan telinga perempuan itu dipenuhi oleh perhiasan mahal, mirip seperti toko perhiasan berjalan. Oh tentu, kalian tinggal bilang ke Jessie, kapan mau arisan di hotelku. Tempat dan waktunya aku beri kebebasan pada kalian. Bahkan kalau kalian mau sekalian menginap, aku bisa kasih free, jelas Daryl. Kembali teman-teman Jessie berdecak kagum, dan tentunya mereka tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Berbeda dengan Jessie, wajahnya tampak tersenyum manis, namun hatinya teriris. Meminta bantuan seperti itu pada Daryl sama saja dengan berhutang budi dengannya. Dan Jessie paling menghindari hal itu. Terima kasih ya sayang, kamu baik sekali. Ujar Jessie tangannya mengelus pelan pipi Daryl. Mungkin kapan-kapan saja kita arisan di hotel milik keluarga Daryl. Sampai saat ini kita masih enak untuk arisan di resto kan? Kata Jessie kemudian pada teman-temannya. Bosen Jess, sekali-kali memang perlu kita ganti suasana. Lagi pula hotel milik keluarga Daryl ini ada di seluruh ASEAN kan? Kita bisa juga sambil jalan-jalan ke Thailand, Singapura, atau Vietnam mungkin. Kata teman Jessie yang memiliki rambut dengan potongan pixie, namun tampak elegan. Terlihat jelas juga sebuah atribut yang dipakai olehnya dari atas sampai bawah adalah barang-barang branded dari luar negeri. Jessie tampak terdiam sesaat, memikirkan cara untuk menolak penawaran itu. Sementara tangan Daryl semakin liar dengan bermain-main di pinggang dan belakang punggung Jessie. Daripada memikirkan cara untuk menolak tawaran itu, Jessie lebih baik memikirkan cara bagaimana caranya supaya bisa segera menghindar dan pergi dari Daryl. Jessie pun melirik ponselnya, membuka beberapa pesan yang masuk di ponselnya itu. Sepertinya aku harus pergi sekarang. Aku mendapat kabar kalau ada masalah dengan keterlambatan penyiapan produk yang harus aku pasarkan besok di publik. Kalian tahu kan, Jessie akan mengeluarkan rangkaian skincare terbaru, jelas Jessie pada teman-temannya. Ada raut kecewa pada teman-temannya, tentu saja karena Jessie hendak pergi untuk meninggalkan mereka. Raut kecewa pun juga tak luput di wajah Daryl. Ia sudah menebaknya sejak awal. Pasti Jessie akan berusaha untuk menghindarinya bagaimanapun caranya. Sorry sayang, aku harus kembali ke kantor pusat. Kamu jangan lupa makan siang ya, ucap Jessie pada Daryl. Daryl tersenyum ke arah Jessie.
Oke, aku antar kamu sampai parkir ya. Jessie mengangguk. Ia pun berpamitan pada teman-temannya. Begitupun Daryl yang juga berpamitan pada teman-teman Jessie, karena hendak mengantar Jessie dulu sampai di parkir. Lisa, sekretaris Daryl yang tadi ditinggal begitu saja oleh Daryl, hanya bisa duduk diam sendirian sambil memperhatikan gerak-gerik bosnya itu dari kejauhan. Lisa sadar diri, ia tak akan mengganggu waktu bosnya bersama sang kekasih yang jelas-jelas tak menyukainya itu. Sementara Daryl dan Jessie yang telah sampai di parkiran pun langsung disambut oleh supir pribadi Jessie. Tampak jelas sopir Jessie itu kaget begitu melihat sosok Daryl tengah menemani Jessie sampai di parkiran. Aku pergi dulu, kata Jessie sebelum masuk ke dalam mobil. Tangan Daryl tiba-tiba menahan tangan kiri Jessie. Dan dalam sepersekian detik, Daryl menarik tubuh perempuan itu untuk mendekat ke tubuhnya, dan dengan kilat mengecup bibir Jessie, hanya kecupan. Jessie tampak jelas membulatkan matanya, lalu segera mendorong bahu Daryl agar menjauh dari tubuhnya. Perempuan itu langsung menyentuh bibirnya yang baru saja dikecup kilat oleh Daryl, dengan tatapan yang seperti jijik ke arah Daryl. Jangan dihapus, itu tanda cinta dariku, calon suamimu. Seloroh Daryl. Tangannya lalu menepuk lembut kepala Jessie. Perempuan itu tak bisa berkata-kata. Perasaannya campur aduk akibat tingkah Daryl barusan. Ia memilih untuk tak meladeni tunangannya itu lebih lama lagi. Lebih baik segera pergi untuk menghindarinya. Namun baru saja Jessie hendak kembali naik ke dalam mobil, tangan Jessie kembali ditahan oleh Daryl. Aku harap kamu bisa segera memberi keputusan. Kapan waktunya kamu siap untuk berbagi suka dan duka denganku dalam ikatan pernikahan? Celoteh Daryl. Jessie terbelalak mendengar itu. Sungguh di dalam lubuk hatinya, tak pernah ada niatan untuk menikah dengan pemuda yang usianya 2 tahun lebih muda darinya ini. Bagi Jessie, kalau diminta untuk memilih antara Daryl atau bisnis kosmetiknya, tentu Jessie akan memilih bisnis kosmetiknya. Baginya, Daryl hanyalah penghias sampingan untuk katalog kehidupan Jessie yang rumit. Nanti aku pikirkan lagi, jawab Jessie singkat. Tak mau ditarik lagi oleh Daryl untuk ketiga kalinya, Jessie terburu-buru untuk masuk ke dalam mobil dan segera menutupnya. Daryl pun memindahkan pandangannya pada sopir pribadi Jessie, yang rupanya masih setia berdiri di depan pintu mobil. Tolong hati-hati di jalan. Saya nggak mau calon istri saya ini kenapa-napa. Pesan Daryl pada sopir Jessie. Pesan yang sama dan selalu ia ucapkan pada si sopir sebelum membawa Jessie pergi. Baik Pak Daryl, jawabnya sambil mengangguk. Mobil Jessie pun pergi. Yang tersisa hanya pandangan kosong Daryl. Sama seperti hatinya yang kosong karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan pada Jessie. Tak lama, Lisa pun datang menghampiri Daryl. Bu Jessie sudah pergi ya Pak, Daryl mengangguk. Kalau gitu apa sekarang sudah boleh makan siang Pak, soalnya saya lapar. Ringis Lisa, tangannya memegang perutnya yang mungkin para cacing sudah mulai parade di sana. Daryl menepuk dahinya. Gara-gara bertemu Jessie, ia malah jadi lupa dengan sekretarisnya ini. Pasti sudah kelaparan dari tadi.